Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alaminna innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita pada waktu-waktu yang lalu, walaupun dengan keadaan cuaca yang dingin di sini. Hujan terus tadi, dingin ya. Mataharinya malu-malu kucing. Kadang nampak sebentar lalu menghilang. Dingin di sini. Oke, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita panjatkan doa bersama untuk seluruh saudara-saudara kita yang mengambil bagian untuk mendukung channel ini. Semoga dukungan itu menjadi catatan langit amal soleh untuk mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua saudara-saudaraku yang telah ambil bagian ya, dengan segala kemampuannya masing-masing ya. Dan begitu juga doa-doa yang diberikannya untukku, aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga kembali untuk kalian juga. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin aku sudah menjelaskan dalam edisi Mampir Ngombe ya. Ini ya, bahwa intinya sih edisi ini aku membicarakan kontradiksi ya. Aku review sejenak kontradiksi ketika kalau sholawat itu dimaknai tafsirannya kalau dari Allah kepada hambanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu adalah merahmati ya. Itu menjadi terbukti salah kalau kita merujuk di Quran surat Al-Baqarah 2157 ya. Karena apa? Dari susunan bahasa kacau jadinya. Karena di sini sudah ada rahmat. Kalau kita tarik ke Arabiyunnya, ini rahmat. Maka kalau ini rahmat, dia menjadi rahmat dan rahmat, menjadi double rahmat. Dari situlah terbukti bahwa Al-Quran tidak membenarkan ya sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa sholawat itu kalau dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kepada makhluknya ya, itu merahmati gitu. Nanti kalau dari malaikat memohonkan ampun ya. Kalau dari manusia itu, dari kita itu mendoakan ya, khususnya tentang dari Allah merahmati itu tertolak. Karena nanti akan jalinan kalimatnya rancu, rusak ya. Akan timbul dua rahmat. Karena ini nggak bisa dirubah. Ini Arabiyunnya rahmat ini. Ya, kalau kamu lihat. Jadi ini sekedar aku mereview ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini sementara biar dulu begini ya. Sementara biar begini. Judul kali ini adalah Allah juga bersolawat untuk kita. Allah juga bersolawat untuk kita. Nih ya. Dulu kalau kita itu ya diskusi ringan sama teman-teman ya, itu begini. Kamu tahu sebuah amalan yang itu diperintahkan oleh Allah dan amalan itu dikerjakan juga oleh Allah.
Sementara kalau kita disuruh sholat, Allah tidak pernah sholat. Sementara kita kalau disuruh haji, Allah nggak pernah haji. Sementara Allah, ya, kalau kita disuruh oleh Allah puasa, Allah tidak pernah puasa. Coba perhatikan sholawat itu. Kita disuruh bersolawat dan Allah sendiri pun bersolawat. Betapa hebatnya sholawat. Ya, dari situ biasanya ditariklah kesimpulan bahwa seolah-olah sholawat itu melebihi dari segala aturan-aturan hukum yang ada, baik itu sholat, puasa, ya, haji, kalau ditarik lagi zakat, karena Allah tidak pernah melakukan itu. Tapi ketika kita diperintahkan bersolawat, maka Allah sendiri juga bersolawat. Wow. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pemahaman tentang diksi solawatnya salah, ya. Pemahaman tentang diksi solawatnya, ya aku bilang tadi, itulah kacau. Maka saatnya lewat kajian ini kita harus berani melakukan dekonstruksi ulang, meskipun itu mendapat tantangan yang berat, karena tidak ada namanya perjuangan itu tanpa tantangan, ya. Tidak ada. Kita menempuh jalur kultural, ya, jalur akademis. Jadi pertarungannya di pemikiran, bukan di okol, tapi di akal. Adanya guyonan-guyonan seperti yang aku bilang di depan tadi itu karena kerangka berpikirnya tentang apa itu sholawat. Mereka kacau, sehingga seolah-olah sholawat itu loh, Allah itu menyuruh kita sholawat dan Allah juga bersolawat. Padahal Allah tidak pernah sholat, meskipun Allah suruh kita sholat. Allah tidak pernah haji meskipun Allah suruh kita haji, dan sebagainya. Itu karena kerangka berpikirnya kacau tentang apa itu sholawat, ya kan? Nah, kita harus berani mengambil resiko berhadapan dengan mainstream, dengan publik. Itu salah pemikiran-pemikiran yang ada sekarang tentang memahami apa itu sholawat. Kalau kita berani menyalahkan, maka kita harus berani membenarkan. Jadi bukan yang di breakdown menjadi 3 itu kalau dari Allah merahmati begitu, enggak. Dan kita buktikan kemarin di Mampir Ngombe itu kacau terjemahannya, ya. Oke, berikutnya, ya, pernahkah kamu berpikir bahwa ternyata bukan hanya kepada Nabi aja Allah itu bersolawat, kepada kita juga Allah itu bersolawat loh. Kan ini sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran kita, karena kita selama ini publik telah teracuni, terkungkung tentang sholawat itu bagaimana dan harus dengan cara apa mensikapinya. Ya, kan sudah bisa dipastikan kesalahan memahami diksi, kesalahan memahami narasi itu akan berujung pada kesalahan perilaku orang tersebut. Nah, kalau kita sudah memahami diksinya salah, narasinya salah, ketika terbawa dalam cerita-cerita masa lalu tentang apa itu sholawat, ya akhirnya salah seperti yang bilang tadi, ya. Itu loh, Allah itu juga bersolawat. Nah, kemudian dalam benak kita itu tidak pernah terpikirkan bahwa sholawat itu tidak hanya diberikan kepada Nabi, bahwa Allah pun bersolawat untuk kita. Selama ini kan tidak pernah terpikirkan, oh ternyata Allah juga bersolawat ya untuk kita. Ternyata bukan hanya Nabi saja yang dapat sholawat dari Allah. Ya karena tadi itu konsep tentang pemahaman sholawatnya keliru. Maka sekarang ayo kita coba lewat langkah kecil ini, ya. Langkah kecil ini maksudnya kan kita ini bukan siapa-siapa. Bukan ketua umum organisasi Islam terbesar misalkan. Bukan kelompok ulama-ulama besar, kan bukan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi meskipun kecil, jangan biarkan orang memandang kita remeh. Kita siap bertarung secara pemikiran. Ayo kalau mau bertarung secara pemikiran, kita duduk meja bersama membahas tentang sholawat. Ya, resikonya ya tetap ada risiko. Seperti sekarang nih kita lihat, ketika aku membahas
sholawat karena itu memang jelimet berpikirnya, belum lagi melawan mainstream, itu powernya semakin lama semakin menurun. Ini 2 unggahan kemarin dan hari ini hanya mampu meraih di kepala 700, nggak sampai 1000. Ya itu resiko yang kita harus terima. Jangan karena begitu terus mundur. Oh tidak. Karena kita mendapat 2 kalau kita memperjuangkan kebenaran tentang Islam. Kita dapat di dunia dan kita dapat di akhirat. Jangan pernah khawatir. Ya. Jadi bukan karena ada tantangan seperti itu terus powernya menurun terus kita nggak mau dakwah, itu ya tidur aja kalau gitu. Nggak usah masuk dunia dakwah. Dalam dakwah itu ada tantangan seperti itu. Mainstream itu selalu merespon. Ya. Kalau sudah kerangka berpikirnya sangat ilmiah dan jelimet, apalagi itu bertentangan dengan apa yang dia pahami, itu nanti berpengaruh terhadap bagaimana sikap mainstream. Dia menerima atau menolak, ya akhirnya seperti yang bisa kita lihat, power itu menurun. Dan itu biasa, itu seninya dakwah gitu. Ya. Oke. Sekarang ini paling tidak aku sudah membuka pikiranmu. Sholawat itu tidak hanya diberikan Allah hanya kepada Kanjeng Nabi, tidak. Kepada kita pun sholawat itu diberikan. Masalahnya kamu paham gak sholawat itu apa? Masalahnya kamu paham gak kita yang diberi sholawat oleh Kanjeng Nabi itu kita yang bagaimana? Ini yang akan kita diskusikan. Ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillah. Aku mulai dari bilangan 11:11 kitab Torah. Mungkin bingung ini. Membahas sholawat kok lari ke Torah dulu ya. Bilangan ya 11:11 kitab Torah ya. Kamu buka Alkitabmu supaya kita dapat gambaran yang holistik ya, sehingga nanti kita memotret sholawat itu dengan tepat. Oke, ini ya di pojok sini ini ya, nampak ini ya, pojok sini ya, bilangan 11:11. Apa kata Musa? Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapatkan kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Begitu beratnya dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Musa, yang dia diberi tugas untuk menjadi penggembala bangsa Israel yang tegar tengkuk. Sampai Kanjeng Nabi Musa mengatakan begitu. Beban. Kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Jadi dakwah itu berat. Sampai mengatakan lebih baik aku kau bunuh saja lah. Saking betapa beratnya aku menggembalakan
Israel ini, padahal aku tidak mengandung, aku tidak melahirkannya. Kenapa tanggung jawab itu kau berikan kepada aku? Ini protes. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu seperti itu, karakternya itu karakter blak-blakan. Dia protes. Kenapa? Berat. Tugas dakwah yang dilakukan oleh para nabi itu berat. Ya. Apalagi kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Disuruh ke kanan lari ke kiri, disuruh ke depan melompat ke belakang. Ya. Berat tugas kenabian itu. Bismillah. Ini kepalamu bisa miring-miring ini. Mau jelaskan sholawat kok larinya ke Torah. Nggak ke Torah juga. Karena aku akan lari lagi ke Matius 8:20. Matius 8:20. Jadi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Isa, tadi Musa, ini ya. Ini Kanjeng Nabi Musa, sekarang Kanjeng Nabi Isa, ya. Kita lihat ya, Kanjeng Nabi Isa. Itu bukan sosok yang dalam hal materi itu melimpah ruah, tidak. Kanjeng Nabi Isa itu bisa dikatakan hidup dalam kepapaan. Seperti apa yang dituliskan dalam Matius 8:20. Coba kita lihat. Matius 8:20. Ya. Oke. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebuah pernyataan dengan rasa sastra yang begitu tinggi. Untuk tempat meletakkan kepalanya saja Kanjeng Nabi Isa tidak punya. Masih kalah dengan serigala yang mempunyai liang. Masih kalah dengan burung yang mempunyai sarang. Jadi dalam kepapaan. Tapi dia terus berjuang. Mendakwakan. Dan lagi-lagi ya seperti kita tahu. Kepada siapa? Bani Israel. Dia melanjutkan perjuangan dari seniornya Kanjeng Nabi Musa. Ya. Kita lihat lagi di Matius 23:37. Ya. 23:37. Masih tetap ini Kanjeng Nabi Musa. Anumu buka. Injilmu buka. Injil Matius 23:37. Nanti ini akan kita bahas tuntas ketika kita membahas kelanjutan dari yang kemarin tentang Yerusalem baru. Ya. Lihat keluhan terhadap Yerusalem. Ini bahasa sastra tingkat tinggi. Apa yang dimaksud Yerusalem? Jangan dipahami secara harafiah. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihat. Jadi Israel itu tetap bersikeras, tegar tengkuk, menolak dakwah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa. Ya. Jadi dakwah itu bukan seperti makan lombok, terus begitu kau makan pedas. Ambil ya, handphone Bapak. Iya, buka anunya. Itu sudah kamu cabut itunya. Oke. Sekarang kita ke hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah.
Tirmizi, Ibnu Majah. Orang-orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, maksudnya pengikutnya, dan yang semisalnya pengikutnya. Diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah sehingga dia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Lihat itu. Ya. Jadi yang paling keras ujiannya itu para nabi. Ya. Para nabi ini ujiannya paling berat. Dan orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang mengikutinya. Intinya dari sini ya. Dari bilangan 11:11, Matius 8:20, Matius 27, 23:37, hadis Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwa dakwah itu berat. Nabi itu menjalankan tugas dakwah untuk menegakkan dinullah itu berat. Itu loh. Jadi kalau ada pendakwah terus maunya enak-enak saja, ya jangan jadi pendakwah. Karena sunnahnya tidak begitu. Ini kan hadisnya kan jelas. Semisalnya artinya orang-orang yang mengikuti jejak para nabi itu. Ya tapi kalau ada pendakwah terus kehidupannya enak, ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu loh. Maksudku kalau kamu terjun dalam dunia dakwah terus kehidupanmu sempit, itu nggak usah kaget karena sunahnya itu dulu nabi-nabi kita juga begitu. Itu loh. Ya, meskipun kita tahu ada yang nabi bergelimangan dengan kekuasaan dan harta, itu Nabi Sulaiman ada gitu ya. Tetapi ada setelah Sulaiman, sepertinya tidak hanya Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah bergelimang harta dan kekuasaan ya. Kalau Kanjeng Nabi Isa itu papa dia ya. Oke. Sekarang kita tahu kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena kerasnya dunia dakwah yang mendapati tantangan dari kaum Arab pagan, yang mana saat itu masyarakat Mekah ya menolaknya dengan sangat keras sehingga di sana dinullah tidak bisa ditegakkan. Maka hijrah kemana? Ke Yatsrib. Yang kemudian Yatsrib disebutlah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan idiom Madinah itu sudah aku jelaskan. Kenapa disebut Madinah? Ya. Itu perjuangan-perjuangan berat yang dilakukan oleh para nabi gitu ya. Sekarang kita lihat di surat 2:14. Ini sini ya. 2:14 ya. Al-Quran Bapak mana deh? 2:14 ini taruh situ ya. 2:14. Kamu lihat perikopnya, ngerti nggak perikop kamu itu? Lihat ini, Depak sudah membantu. Jadi kalau Depak itu kalau benar ya kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah. Ini bagus, dia sudah membantu kita. Hikmah diutusnya para rasul dan berbagai cobaan bagi para pengikutnya. Ini ya, perikopnya itu yang di atas itu ya. Oke. Kita baca. Dari 2:11 sampai nanti berakhir di 2:14. Ini mengambil landscape ini Bani Israel ya. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.
kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kebangkitan. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi konsep iman kafir itu sejak dulu itu ada. Gitu kok ada orang ngomong semua agama sama itu. Tuh. Ada iman, ada kafir. Ada kafir, ada iman. Kalau semua iman tuh jadi nggak ada. Semua kafir tuh jadi nggak ada. Karena kan Allah menjadikan segala sesuatu tuh berpasang-pasangan. Iman itu pasangannya kafir. Adanya iman karena adanya kafir karena adanya iman. Lah kalau semua agama bener tuh jadi nggak ada. Gitu loh. Ya. Berikutnya 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Gurunya dikasih, kitabnya dikasih untuk ngajari manusia. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Ya. Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Berikutnya 214. Apakah kamu kira bahwa kamu akan masuk jannah, ya, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jadi kalau kita terjun dalam dunia dakwah menegakkan dinullah itu mendapat cobaan. Dulu juga begitu pendahulu kita, sesepuh kita juga begitu. Jangan ujuk-ujuk mau masuk surga. Surga dari Hongkong nama. Jadi kamu harus ngerti bahwa cobaan itu dihadirkan untuk kita harus bisa menyelesaikannya. Ya. Mereka para sesepuh kita dahulu tuh yang mereka sudah memberikan contoh kita bagaimana menegakkan dinullah, hukum Allah, ya. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan macam-macam percobaan sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Rasul dan pengikutnya, yaitu Rasul dan orang-orang beriman. Apa katanya? Matan Nasrullah. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Lalu dijawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi qorib itu dekat, kawan karib itu kawan dekat. Ini kalau yang nggak tahu sastra dikirain karib itu bahasa Indonesia, bukan, itu resapan dari Arabian. Aku berkawan karib sama dia, dekat seperti ini ya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Matan nasrullah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, qarib, dekat. Jadi dulu para nabi dan pengikutnya juga, ya kan manusia juga, nabi manusia, pengikutnya manusia. Itu wajar ketika dalam cobaan yang begitu tinggi, hampir ada dalam keputusasaan. Ya, sehingga sudah bersandar. Yang nanti kita jelaskan tentang lillah yang kemarin sudah, ya. Matan nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Itu menunjukkan, ya, ujian-ujian itu begitu berat dan itu sebuah fakta yang harus kita hadapi. Tuh. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke 2
2157 yang kemarin sudah kita diskusikan ya. 2157. Mundur ke belakang, kamu buka Al-Qur'an. 2157. Oke, 157 ya. Supaya gampang dulu aku menjelaskan, maka tidak aku terjemahkan ya. Tetap aja sholawat ya, supaya gampang. Nanti di ujung, oh iya ya, sebentar, itu ada komen yang masuk, itu bagus ya, komen. Coba lihat nih, yang ini tabnya bapak ini, itu ada komen masuk ya. Sebentar. Komennya masuk, itu bagus komennya ya. Dari siapa ini ya? Sebentar, dari MJ ya. Sepuranikus bukannya semua ucapan itu doa dan sholawat sendiri mengandungi ucapan baik kepada Rasul Muhammad. Saya rasa akademis tidak bisa digabungkan dengan spiritual kerohanian, karena akademis cuma teori memahami sesuatu secara ilmiah, sedangkan yang terkandung dalam sholawat adalah spiritual rohani yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mohon maaf Gus, kalau ada waktu tolong dijelasin soal setiap ucapan itu adalah doa. Iya, ujungnya nanti, tapi ini masih perlu sekitar 3 seri lagi ini ya. Nanti ujungnya aku akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita ya bersikap terhadap sholawat ini ya. Nanti, tapi sabar ya, nanti ujungnya memang ke situ seperti yang kamu mau ya. Soal masalah bahwa sholawat Rasul apa sih ini, akademis tidak bisa digabungkan dengan spiritual karena akademis cuma teori. Lah kalau teori nggak berdasarkan praktek gimana? Kalau kamu bilang ya, ini spiritual kerohanian itu kan praktek ya. Tapi praktek tuh berdasarkan teori nggak? Lah kalau praktek nggak klop sama teori ya jadinya apa gitu loh. Jadi nggak bisa dipisah-pisah seperti ini. Otakmu sudah konslet ini. Kamu pisah-pisah antara teori. Ini teori ini. Ini teori ini. Lah kalau praktekmu nggak sesuai dengan teori ini, kamu bisa dikatakan menjalankan Al-Quran ini? Nggak bisa. Kok kamu bisa-bisa? Ini kerancuan menggunakan logika seperti ini. Jadi kesalahan berpikir apa? Nanti aku jelaskan itu, tapi di ujung. Makanya ikuti saja, nanti ujungnya aku juga ke sana. Karena itu nanti poin dari segalanya. Sehingga kita memandang sholawat ini secara benar. Ya. Secara benar. Oke. Sekarang kita lihat, kita fokus ke 2157 ya. 2157. Lihat perikopnya sama tadi di sini cobaan ya. Ini juga cobaan ini. Ini tadi cobaan ya. Cobaan. Ini juga cobaan. Kamu lihat itu perikopnya, cobaan berat dalam menegakkan kebenaran ya. Dimasukkan kebenaran tuh di nullo. Hai orang-orang yang beriman, mintalah, nasrullah lagi kan? Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inilah awalnya maka populer istilah innallaha ma'asobirin. Ya, sabar dan sholat. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dari sini kamu mulai tahu kenapa gugur? Jihad. Jihad yang mana? Pertarungan dalam peperangan yang sudah tidak bisa terelakkan lagi. Jadi dalam peperangan itu Islam tuh posisinya itu defensif, bertahan, tidak ofensif menyerang. Ya,
Cuman kadang-kadang orang membaca, khususnya orang yang goiru Islam, tidak lengkap ketika membaca penjelasan-penjelasan tentang perang dalam Al-Quran. Akhirnya dia tidak tahu bahwa kita itu karakternya defensif, bertahan, tidak ofensif, tidak menyerang. Jadi kalau kita tidak diserang, kita tidak menyerang. Gitu loh. Nah, ketika kita diserang, tentunya kita membela diri. Dalam membela diri itu terjadi peperangan, maka ada yang gugur. Jadi ini konteksnya kalian harus tahu ayat ini bercerita tentang apa. Gitu ya. Oke, yang 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, tadi di awal di 153 Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan ya sampai berikutnya. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lillahi. Sudah kita jelaskan kemarin. Sebuah kondisi yang terpepet sudah tidak bisa lagi harus mengatakan apa? Inna lillahi. Semua ini milik Allah. Yang disalahpahami sama si Mu'in Sidi kemarin. Ya. Dan kita sudah kupas tuntas. Dikembalikan semuanya milik Allah. Ini semua menggambarkan kepada kita, kalau kita berjuang di jalan Allah, menegakkan dinullah, terus jangan kira terus Allah kasih kamu semua yang kamu mau itu kamu dapatkan. Tidak begitu. Lihat ini ya. Mereka diuji oleh ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu kan suasana yang tidak mengenakan. Ya itu memang ujiannya seperti itu. Jadi jangan ujuk-ujuk kamu belum diuji mau masuk surga. Surga yang mbahmu apa? Apa yang mbahmu yang punya surga? Ya. Oke. Ini aku ngomong belak-belak ini supaya otakmu terbuka. Jadi ada mindset baru bagaimana seharusnya kamu memahami dakwah itu. Ya. Oke, ini 157. Mereka itulah yang mendapat sholawat yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi siapa mereka itu? Mereka di sini tuh adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam berjuang menegakkan dinullah. Itu mendapatkan sholawat. Jadi ketika kamu bersama Nabi, ya, memperjuangkan dinullah, itu banyak cobaan. Sampai para nabi dan pengikutnya mata nasrullah. Ketika kamu tetap bersabar dalam melakoni ujian itu, maka Allah bersolawat kepadamu. Gitu loh. Ngerti nggak kamu? Dari sini nanti semoga kamu sudah mulai paham ya. Ketika aku memaknai solawat itu apa. Ini kan aku masih belum. Kemarin doa aku tolak. Membentuk aku tolak. Apalagi harapan aku tolak. Aku pun belum menentukan sikap nih, yang mana. Ya, nanti berurut ya. Tapi intinya dari sini kamu sudah mulai punya peta ya. Itu kamu itu harus menentukan sikap. Kamu ada di barisan mana? Kamu ada di barisan iman bersama Nabi atau kamu ada di barisan kafir? Gitu loh. Ojo ngaji goblok saiki goblok sesuk goblok nek ngaji ngono-ngono wae. Kalau ngajimu pancet tetap begitu-begitu ya gobloknya nggak bisa hilang. Jadi berbicara perjuangan bagaimana kita
berjuang menegakkan dinullah. Di sini kamu sudah mulai jelas kan? Ada dua barisan, ada dua kelompok, ada dua habitat. Satu habitat para nabi, ya. Aku kan sudah bilang kemarin, Allah juga itu bersolawat kepada semua nabi. Ya. Ada habitat penentang para nabi. Habitat para nabi itu Allah bersama pengikutnya itu berjuang menegakkan dinullah. Yang habitat yang kafir-kafir ini yang menentang. Nah, kamu menentukan sikap di mana kamu akan tegak, akan berdiri di barisan mana. Itu loh maksudnya. Apabila kamu berdiri di barisan para nabi, menegakkan dinullah, dan kamu mendapatkan ujian yang begitu berat, tetapi engkau tetap bersabar dalam ujian itu, maka Allah akan bersolawat kepadamu. Paham di sini kamu? Bismillah. Bapak ambilin tisu. Lain kan? Lain kan bagaimana cara memahami sholawat? Seperti yang telah kamu terima selama ini dengan yang aku uraikan sekian seri ini. Meskipun aku harus berani menghadapi power menurun, itu masalah duniawi, bukan soal. Nanti Allah ganti dengan cara lain. Dan alhamdulillah kalian juga sering mendoakan kebaikan atas aku ya. Semoga diberikan Allah rezeki, kesehatan kan. Aku juga tentunya kan ingin berubah lah ya, tidak mau terus dalam seperti ini. Tapi itu tadi, kita harus tahan terhadap cobaan. Ya. Harus coba. Aku anggap ini cobaan. Gitu loh. Apakah aku akan tetap konsis dalam barisan para nabi melanjutkan perjuangan mereka, atau aku keluar karena tergiur oleh kemiliau dunia, pindah kepada barisan para kafir-kafir itu. Tapi kan di Al-Quran dijelaskan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, aku saat ini menunggu, menanti berita gembira itu. Kalau dalam filosofi Jawa itu dikatakan ngenteni pandume Gusti. Ngenteni pandume Gusti. Sabar ngenteni pandume Gusti. Tolong itu yang di Kolaka itu diterjemahkan, itu paling pintar untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi dalam budaya-budaya Jawa itu begitu dekatnya dengan Gusti Allah Ingkang Maha Agung gitu. Maka kalau di Al-Quran tentunya dengan bahasa Al-Quran ya, cuman kan substansinya sama, dikatakan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam perjuangan menegakkan dinullah. Nah, berita gembira itu kalau dalam filosofi Jawa, dalam antropologis Jawa, itu sabar ngenteni pandume Gusti. Nah, oke, aku sudah jelaskan bahwa Allah juga bersolawat untuk kita. Kita yang mana? Kita yang sabar, yang memilih dalam barisan para nabi, berjuang untuk menegakkan dinullah, dan sabar menunggu berita gembira itu datang, kemenangan kepada kita. Kepada orang-orang yang demikian itulah Allah juga bersolawat. Sampai sini dulu. Semoga ini bisa menjadi membuka otakmu ya. Aku menawarkan pemikiran yang jauh banget ya dengan pemikiran-pemikiran yang selama ini kalian terima tentang sholawat. Ya, semoga itu bisa menjadi ya paling tidak membuka kerangka berpikirmu. Oh, ternyata begini ya. Oke, itu dari aku ya. Kita lanjutkan besok, dan sepertinya seri sholawat ini masih
masih terus berlanjut ya. Aku juga belum tahu, ada 3 atau 4 seri lagi sebelum kita beralih ke berikutnya ya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kalian yang mendukung channel ini dan yang selalu mendoakan aku ya. Semoga dukungan kalian menjadi catatan amal soleh untuk kalian dan keluarga. Dan semoga doa-doa bagus kalian untuk aku juga ditimpahkan kepada kalian semua, sehingga kita sama-sama dalam satu barisan dinullah ya, sehingga pada saatnya nanti kalau kita mati, hamba telah lakukan ya Allah, dan Allah akan memanggil kita dengan panggilan kesayangannya, hai nafsu mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kemarilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.